Pria itu baru saja menyeberang ke era tahun 60-an, langsung menghadapi situasi yang membahayakan. Karena seisi keluarganya akan mati kelaparan di tahun bencana kelaparan. Namun sebagai seorang penjelajah waktu dia tidak mau menyerah. Lalu dia menggigit bibir dan mengambil segenggam tanah lalu memasukkannya ke mulut. Berharap dengan cara ini bisa merasa sedikit kenyang. Tapi saat itu juga, dia menemukan liontin giok yang selalu dia bawa di saku. Dia tahu bahwa liontin itu pasti bisa membantunya. Maka dia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan liontin. Dan benar saja, dia langsung ditransfer ke sebuah ruang ilusi. Sebuah layar raksasa pun muncul di hadapannya. Tertulis dengan jelas berbagai hadiah dari sistem. Dia pun langsung memilih hadiah berupa danau roh. Detik berikutnya sebuah teko berisi air danau roh langsung muncul di tangannya. Dengan tidak sabar dia pun langsung meneguk beberapa teguk air sejuk itu. Saat itu juga dia merasa seperti terlahir kembali. Namun kalau dia bisa menanam biji-bijian di lahan ruang itu dan menyiramnya dengan air danau roh, maka seumur hidupnya dia tidak akan kekurangan makanan. Namun saat itu perutnya kembali merasa lapar. Maka dia segera keluar untuk mencari makanan pengganjal perut. Beruntung kepala desa tahu bahwa keluarga mereka sangat kesulitan. Maka dia pun mengajak warga untuk mengumpulkan 2 potong mantou dan segenggam sayur liar. Namun makanan ini jelas tidak cukup untuk keluarga mereka yang berjumlah 4 orang. Meskipun pria itu sendiri sangat lapar, dia tetap memberikan mantou kepada adik perempuannya. Tak disangka kakaknya malah mengeluarkan ubi dari saku dan memberikannya padanya. Melihat itu pria itu langsung bertanya dari mana ubi itu berasal. Saat itu kakak perempuan mereka berkata bahwa itu dari kakak ipar. Bahkan saat kejadian kecelakaan sebelumnya, kakak iparlah yang menyelamatkan kakaknya. Hanya saja karena uang mas kawin terlalu mahal, dia belum bisa masuk ke keluarga. Pria itu pun langsung berkata bahwa suatu hari nanti dia akan menghasilkan uang dan membantu kakaknya menikahi kakak ipar. Namun sekarang yang paling penting adalah agar keluarga mereka tidak kelaparan. Dia pun segera menggunakan liontinnya untuk merasakan sekitar dan berhasil menemukan sebuah sarang burung. Baru saja ingin mengambil, dia terkejut saat mendapati liontinnya bisa mengambil benda dari jarak jauh. Dengan satu gerakan, dia mendapatkan beberapa telur burung dan segenggam benih tanaman. Lalu dia pun segera memasukkan benih itu ke dalam ruang liontin dan memerintahkan sistem untuk menanamnya. Setelah itu dia pun naik gunung untuk berburu dan berhasil mendapatkan 2 ekor ayam hutan dan beberapa telur. Bahkan menemukan jejak kaki babi hutan. Dia segera merancang jebakan untuk menangkap babi itu. Namun saat sedang bersemangat, dia tiba-tiba melihat kakaknya muncul. Dia langsung bertanya kenapa kakaknya datang. Kakaknya pun berkata tempat ini berbahaya dan langsung mendorongnya menjauh. Melihat itu pria itu langsung memberikan ayam kepada kakaknya. Karena dia yakin dengan liontinnya dia masih bisa mendapatkan lebih banyak makanan. Mereka pun bersama-sama kembali ke rumah. Tak disangka kejadian itu terlihat oleh tetangga mereka, yang karena sering kekurangan makan menjadi iri. Mereka pun memutuskan untuk berdiri di depan rumah saat makan siang. Berharap pria itu akan malu dan mengundang mereka masuk makan. Tak lama kemudian pria itu sudah menyiapkan sepiring penuh hidangan. Keluarganya pun terlihat bahagia. Tetangga itu langsung bersandar di tembok dan mulai berbasa-basi. Pria itu pun langsung keluar dan bertanya apakah mereka sudah makan. Saat mereka menjawab belum, pria itu menyuruh mereka segera pulang dan masak. Kalau tidak nanti akan dimarahi paman kedua. Mereka pun dengan suara memelas berkata bahwa mereka kehabisan bahan makanan dan sedang mencari makanan. Pria itu pun memberikan setengah dari sayur liar miliknya. Saat mereka menolak, dia pun dengan baik hati menyuruh mereka lebih sering keliling mencari makanan. Tak lama kemudian pria itu masuk ke ruang liontin. Melihat ubi sudah menutupi seluruh lahan. Bahkan labu yang baru ditanam pun hampir matang. Dia pun berpikir kalau bisa menangkap babi hutan hidup-hidup, maka bisa dibudidayakan jadi satu kawanan besar. Dia pun langsung naik ke gunung, lalu mengambil batu dan melemparkannya ke mulut gua babi hutan. Dan